Selamat datang kembali di channel PKC Art. Dan kali ini PKC Art akan membawakan kisah bergambar yang berjudul Kisah Arwah Pendaki Gunung Semeru. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari PKC Art. Oke, jika sudah, mari kita langsung aja masuk ke ceritanya. Kisah Arwah Pendaki Gunung Semeru. Hari mulai gelap. Derap langkah kakiku terpaksa berhenti sebelum sampai ke tempat di mana teman-temanku berada. Rencana kita sebelum berangkat tadi seolah rusak akibat tertinggalnya aku dari rombongan. Suasana hatiku kalut ketika aku baru saja keluar dari toilet. Teman-temanku sudah tidak ada. Aku tidak mengerti bagaimana bisa teman-temanku meninggalkanku sendirian di sini. Hanya tas ransel dan senter yang menemaniku di sini. Sembari menanti tiba ada pendaki lain yang lewat di sini. Aku melihat layar ponselku, no sinyal. Kebingungan menyergapku. Sifatku yang penakut mulai bergejolak. Pikiran aneh-aneh terlintas di otakku. Hawa udara amat dingin. Jaket yang kukenakan tidak mampu menghilangkan sensasinya. Diikuti dengan bulu kuduku yang berdiri merinding menjalar ke seluruh permukaan kulitku. Perasaanku mulai tidak enak. Tiba-tiba terdengar suara kerasa kerusuk dari semak-semak di belakangku. Derap langkah sepatu terdengar di telingaku, membangkitkan harapan kalau ada pendaki lain yang datang mendekat. Nyatanya tak ada siapapun. Aku semakin panik dan tak henti-hentinya berdoa. Tiba-tiba seorang pemuda berambut gondrong tampak melintas di jalan setapak ini. Aku berteriak menghentikan langkahnya. "Mas, tolongin saya. Saya terpisah dari rombongan. Boleh gabung untuk menuju ke atas?" Dia tidak berkata apapun. Hanya pandangan matanya yang kosong tertuju padaku lalu mengangguk. Pertanda dia setuju aku bergabung dengannya. Ada beberapa keanehan yang belum sepenuhnya aku sadari, yaitu suaranya dan mengapa dia berani sekali mendaki seorang diri. Anak lelaki ini selalu terdiam membisu tanpa kata sepatah apapun. Sekujur tubuhku merinding sepanjang perjalanan bersama anak lelaki ini. Jam masih menunjukkan pukul 7 malam. 40 menit kemudian sampailah kita di Ranu Kumbolo. Di sana berjajar beraneka warna tenda tempat para pendaki bermalam. Aku berharap teman rombonganku berada di salah satu tenda di sini. Aku mulai menyusuri setiap tenda, melihat apakah ada kawanku di sana. Tak lupa aku menoleh untuk mengucapkan terima kasih pada pemuda yang menemaniku naik hingga sampai kemari. Tapi anehnya, dia menghilang begitu saja. Entah sudah berapa tenda yang aku susuri.
Akhirnya batang hidung Reza tampak. Aku memukul pundaknya. Tak kurasa aku menahan emosi. Bagaimana bisa aku ditinggalkan begitu saja tanpa mereka memeriksa anggota rombongannya? Apaan sih? Kok mukul-mukul? Aku kamu tinggal di hutan. Tega banget kamu. Anggota rombonganmu hilang, tidak kamu cari. Gimana sih? Kataku heran dengan nada tinggi. Reza, Ervan, Tito, dan Syasya terkejut. Jangan bercanda deh, Ros. Tadi kamu keluar dari toilet langsung ikut kita kok naik ke sini. Terus waktu kita pasang tenda, kamu malah ke arah Ranu. Aku mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa aku tadi tertinggal di belakang hingga mendapatkan bantuan dari anak gondrong tadi. Mereka kekeh menjelaskan bahwa sendari tadi mereka dengan jelas melihatku berjalan bersama rombongan ini. Aku makin bingung. Sebenarnya siapa yang menyamar menjadi sosokku? Reza menambahkan kesaksian. Iya Ros, kamu tadi diam saja sepanjang pendakian. Kita sempat lihat kamu kok ke Ranu. Aku pikir kamu kebelet. Serius dah, aku ketinggalan di pos 4 pas pipis. Ucapku sambil mengacungkan 2 jari. Terus tadi yang naik sama kita siapa guys? Tanya Tito. Semua menggelengkan kepala, lalu saling memandang satu sama lain. Mulai sekarang kalau ada di antara kita yang mau kemanapun harus ada yang nemenin ya guys, kata Evan. Semua mengangguk, termasuk aku. Malam semakin pekat. Teman-temanku mulai masuk ke tenda satu persatu. Aku termurung sendiri di pinggir Ranu, menghangatkan diri di tepian api unggun. Tiba-tiba ada yang memanggilku. Rosi, aku refleks menoleh ke arah sumber suara. Mataku memicing menyaksikan seorang gadis yang memanggilku. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya basah seperti habis tercebur ke dalam Ranu. Aku tidak mengenali siapa dia, tapi kenapa dia bisa tahu namaku? Ada apa mbak? Tanyaku. Tolong aku Ros, aku hanyut di sana. Tangannya menunjukkan ke suatu tempat di dekat batu besar dengan Ranu. Aku amati dengan seksama di tengah gelapnya malam. Di sana seperti ada wanita yang tergeletak. Seketika tubuhku merinding dan menyadari bahwa aku sekarang sedang berinteraksi dengan arwah. Aku menelan ludah menyadari hal itu. Ku beranikan diri bertanya, apa yang membuat kamu meninggal di sini mbak? 3 hari yang lalu, aku pacaran kelewatan batas di sini, di pinggir danau ini. Aku dan pacarku berbuat yang melanggar etika pendakian. Ketika aku hendak mengambil air untuk membasuh wajahku di ranu ini, seperti ada yang mendorongku dari belakang. Akhirnya aku hanyut dan pacarku mencoba menolong, tapi pada akhirnya kita berdua tidak tertolong, jawab si arwah. Dia bilang hanya aku yang mampu menolongnya. Tapi aku sangat takut. Aku ingat pesan Evan tadi, jika ingin kemanapun harus ada yang menemani. Kali ini aku tidak mau gegabah. Kutunggu hari hingga penampakannya sirna. Barulah aku katakan apa yang aku alami tadi malam pada teman-temanku. Mendengar perkataanku, semua kawanku merasa aneh. Tapi akhirnya kita menelusuri ke sana, ke tempat si arwah menunjuk-nunjuk. Benar saja, ada mayat perempuan yang sudah terbujur kaku di sana. Tak jauh dari jasad perempuan itu, ada mayat anak lelaki berambut gondrong. Ketika aku melihat wajahnya, aku berteriak histeris. Hah?
"Gak mungkin," teriakku. Teman-temanku bertanya, "Kamu kenapa, Ros?" "Dia ini yang kemarin menemaniku naik ke Ranu. Sampai akhirnya aku bertemu kalian di perkemahan," kataku tidak percaya. Kawan-kawanku tertegun. "Ternyata mereka bermaksud meminta tolong padamu, Ros," ujar Reza. Kita pun memanggil pihak keamanan di daerah pendakian. Mereka mengidentifikasi mayat itu, lalu membawanya pulang ke daerah asalnya dan menguburkannya dengan layak. Kisah arwah dua sejoli itu membuatku tersadar bahwa kita harus menjaga sikap dan menjauhi zina di kawasan yang bukan daerah kita. Apalagi gunung. Sudah pasti banyak makhluk tidak kasat mata yang menjaganya. Sekali kita melanggar, maka kita harus siap dengan konsekuensinya. Nah, ceritanya pun tamat sampai di sini. Begitulah kisah arwah pendaki di Gunung Semeru. Jangan lupa tinggalkan like ya guys. Terima kasih sudah menyimak cerita bergambar ini. Dan sampai bertemu kembali di kisah cerita bergambar lainnya.